Bab 221. Solomon White berkata dengan cepat, "Tuan Charlie, ini waktu puncak. Diperkirakan sulit untuk mendapatkan taksi. Jika Anda tidak menyukainya, saya akan memberi Anda 2 tumpangan." Meskipun Claire merasa sedikit aneh bahwa Solomon White baru saja tiba, dia berkata dengan malu, "Ini terlalu merepotkan untuk Tuan White." Tidak ada masalah sama sekali." Solomon White buru-buru keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk mereka berdua, sangat senang. Melihat ini, Charlie menyentuh hidungnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Solomon White telah mengambil kesempatan untuk berlutut, dan dia pasti tidak akan melepaskannya. Kebetulan dia perlu menggunakannya juga, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Pengemudi mengemudi di depan, dan Solomon White duduk di kursi penumpang, mengobrol santai dengan Charlie. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Claire sangat bingung saat dia mendengarkan percakapan di antara keduanya. Solomon Putih ini juga orang yang sukses di Aurous Hill. Dia memiliki status yang lebih tinggi dalam lingkaran bisnis daripada Nyonya Wilson tua. Dia biasanya stabil, tetapi Claire jelas merasa bahwa Solomon White tampaknya memainkan sanjungan Charlie, dan dia sangat mati rasa. Dia mengintip ke arah Charlie, dan melihat bahwa wajahnya alami, tidak rendah hati atau sombong, dan bahkan lebih aneh. Secara logika, di depan Solomon White dan figur lainnya, orang biasa hanya keras kepala dan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan, tapi Charlie terlihat acuh tak acuh, dan dia bahkan tidak memperhatikan Solomon White. Yang lebih menakjubkan adalah Solomon White memberi Charlie sebuah villa bernilai lebih dari 100 juta, yang sangat aneh. Namun, Claire sudah lama mendengar bahwa Solomon White sangat percaya pada metafisika. Dia masih akan membakar dupa dan menyembah dewa kekayaan di rumah pada tanggal 5 dan 15 setiap bulan. Kebetulan Charlie sepertinya telah mempelajari hal-hal misterius seperti itu. Untuk alasan ini Solomon White sangat sopan kepada Charlie. Namun, tahayul feodal ini, bagaimanapun, dia dengan tegas tidak percaya. 10 menit kemudian, mobil berhenti di depan pintu perusahaan konstruksi Sinhei. Begitu mobil berhenti, Solomon White segera keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk mereka berdua. Claire buru-buru berkata, "Terima kasih Tuan White," dan kemudian mengikuti Charlie ke perusahaan konstruksi Sinhei. "Pak White, saya akan berada di sini menunggu Anda untuk keluar," kata Solomon. Charlie mengangguk padanya dan berkata, "Terima kasih telah mengirim kami ke sini, tetapi kamu tidak perlu menunggu di sini. Saya tidak tahu kapan Anda akan keluar. Anda hanya perlu pergi." "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja hari ini." Solomon White mengangguk dan membungkukkan pinggangnya dan tersenyum, keluarga kulit putih tidak melakukan bisnis yang baik akhir-akhir ini. Dia sangat khawatir. "Saya harus meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan Anda." Charlie tersenyum dan berkata, "Apakah kamu dari ayam?" Tahun singkat tahun ini adalah Tai Sui. Ayam dan anjing tidak cocok, dan keduanya tidak cocok satu sama lain. Anda dapat membeli beberapa tanaman herbal seperti Zakai, Tribulus terrestris, Changzu, Poria, DLL. Minum beberapa obat mandi lagi untuk menghilangkan eksim, dan keberuntungan seharusnya tidak terlalu buruk. Kelembaban internal disebabkan oleh kejahatan, dan kejahatan menyerang, tidak hanya mempengaruhi tubuh, tetapi juga mempengaruhi transportasi udara. Solomon White tercengang ketika mendengar kata-kata itu, bahkan matanya hampir menatap. Setelah Charlie selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Solomon White masih terkejut, dan dia bergumam setelah beberapa lama, Tuan Wade benar-benar orang luar di dunia. Bahkan eksim di pahaku bisa dihitung, bahkan istriku pun tidak mengetahuinya." Dengan ekspresi menyembah, dia dengan hormat membungkuk ke punggung Charlie, dan membungkuk dalam-dalam. Sepertinya dia bersikeras memegangi paha emas Charlie, dia memegangnya dengan benar. Solomon White tampak berpuas diri dan mendengus dingin, "Sol tua, jangan berpikir jika Anda berjalan ke pohon besar Tuan Charlie, Anda beruntung. Aku menahan pahaku dengan kekuatanku, dan aku tidak lebih buruk darimu." Charlie berjalan ke aula dan mengirim Claire ke ruang wawancara. Claire memasuki ruang wawancara, masih ada beberapa pewawancara, dia mengantri. Charlie membosankan dan berkeliaran di aula. Dia melirik ke bawah dari jendela, dan melihat Solomon White masih menunggu. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Keluarga kulit putih tidak punya pilihan selain memperlakukannya sebagai leluhur. Di kantor. Bab 222.
Qiang Han duduk di belakang mejanya, dengan kaki di atas meja, memegang ponselnya dengan penuh minat, dan menggoda beberapa wanita melalui aplikasi seluler. Pada saat ini, telepon berdering dan pesan teks muncul. Qiang Han tidak sabar untuk beberapa saat, dengan enggan membuka pesan teks, dan melihat rencana wawancara yang dikirim oleh Departemen Personalia. Setelah itu, alisnya langsung mengernyit, dan wajahnya kaget. Setelah membaca pesan teks, dia mencibir, mengangkat telepon dan mengguncang orang-orang di sekitarnya. Tebak, siapa yang memiliki surat itu? Di atas sofa di depan Qiang Han, ada seorang pria dan seorang wanita duduk di atas sofa. Itu adalah Huan dan Jianhua yang datang untuk menipu Qiang Han. Huan mengenakan rok ketat dengan potongan rendah, gelombang panas, menunjukkan tampilan yang mempesona di sekujur tubuhnya. Saat mencabut kukunya, dia bertanya, "Siapa?" "Charlie dan Claire." Setelah Qiang Han selesai berbicara, dia segera menjerit menghina, dan berkata sambil tersenyum, "Sungguh aneh bahwa Claire ingin mengirimi kami surat untuk melamar pekerjaan itu." Jianhua berkata tidak puas, "Mengapa dia datang?" Huan berkata, "Saya mendengar dari Claire kemarin bahwa dia dan Charlie telah dikeluarkan dari keluarga Wilson. Dia harus keluar untuk mencari pekerjaan." Jianhua mendengus dingin, "Qiang Han, sampah ini bisa berpura-pura menjadi koersif kemarin, menyebabkan saya dan Huan dipukuli. Anda harus membantu kami." Qiang Han berkata dengan jijik, "Dulu aku mengira Charlie sangat kesal, tapi sekarang istrinya masih ingin menulis surat untuk melamar pekerjaan? Itu mimpi." Dengan mengatakan itu, Qiang Han merapikan pakaiannya dan berkata dengan ringan, "Kamu sedang menunggu di sini. Sekarang aku akan menolak Claire dan langsung melepaskannya." Setelah mendengar ini, Huan dan Jianhua menunjukkan senyum menyeringai. "Sekarang, mari kita lihat bagaimana Claire dan Charlie menangis." Qiang Han keluar dari kantor dan langsung pergi ke ruang konferensi yang didedikasikan untuk wawancara. Di ruang konferensi saat ini, ada 3 pewawancara yang duduk, dan itu adalah Claire yang sedang mewawancarai. "Halo, Tuan Qiang Han." Ketika ketiga pewawancara melihat Qiang Han masuk, mereka segera berdiri dan membungkuk. Qiang Han dengan sengaja berteriak pada Claire, "Oh, Claire, mengapa kamu di sini?" Claire juga terkejut dan berkata, "Sudah lama sekali aku tidak melihatmu, Qiang Han." Qiang Han melirik Claire dengan samar, lalu tersenyum dan mengangguk, "Lama tidak bertemu." Kemudian dia berkata langsung kepada ketiga pewawancara, "Kamu bisa keluar, di sini saya akan wawancara." "Pak Qiang Han, apakah ini buruk? Apa yang salah? Tidak bisakah aku memutuskan bahwa wawancara kecil akan gagal?" "Oke, Presiden Qiang Han." Qiang Han adalah seorang eksekutif Xinhe. Tentu saja, pewawancara tidak berani menyinggung perasaannya, dan segera meninggalkan ruang konferensi. Melihat ini, Claire sangat bingung. Yang dimaksud Qiang Han adalah mereka semua adalah teman sekelas lama. Apakah dia mencoba membuka pintu belakang untuk dirinya sendiri? "Claire, aku dengar kamu melamar pekerjaan kali ini, aku khusus bergegas ke sini." Seperti yang dikatakan Qiang Han, dia memandang Claire tanpa basa-basi, dan diam-diam menyesali Claire begitu cantik dan sosok yang baik, tapi dia jauh lebih kuat daripada wanita-wanita di aplikasi seluler. Sayang sekali dia ternyata wanita sampah Charlie.